Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas sebuah fenomena besar yang sudah melekat dalam perjalanan sosial politik umat Islam di Indonesia, yaitu Reuni 212. Tahun ini, Reuni 212 kembali digelar. Namun ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah peserta menurun drastis, suasana tidak sehangat dahulu, dan isu-isu yang diusung pun tidak lagi begitu menggema. Apakah ini menjadi pertanda berakhirnya era kejayaan Reuni 212? Mari kita telaah bersama, mulai dari sejarahnya hingga situasi terkini. Kita harus kembali ke tahun 2016 untuk memahami akar gerakan 212. Saat itu, umat Islam di Indonesia bersatu dalam sebuah aksi besar yang dikenal sebagai Aksi 2 Desember atau 212. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, tentang surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan tersebut dianggap menistakan agama oleh banyak pihak. Sebagai respons, aksi ini menuntut pemidanaan Ahok dan berhasil memobilisasi jutaan umat Islam dari berbagai daerah. Gelombang besar ini tidak hanya memberikan tekanan politik, tetapi juga memengaruhi hasil Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana Anies Baswedan berhasil mengalahkan Ahok dan menjadi gubernur. Sejak saat itu, Aksi 212 menjadi semacam peringatan tahunan dalam bentuk Reuni 212. Awalnya, acara ini dimaksudkan untuk menjaga semangat persatuan umat. Namun, dalam perjalanannya, acara ini mulai dikaitkan dengan berbagai agenda politik. Banyak pihak yang mengkritik bahwa Reuni 212 bukan lagi murni gerakan keagamaan, melainkan telah menjadi alat kampanye bagi tokoh-tokoh tertentu. Puncak popularitas Reuni 212 terjadi pada tahun 2018. Saat itu, momentum acara dimanfaatkan untuk menggalang dukungan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tokoh-tokoh besar seperti Anies Baswedan, Zulkifli Hasan, dan Amin Rais turut hadir. Bahkan, Rizik Syihab yang sedang berada di Arab Saudi juga memberikan pesan melalui telekonferensi. Namun tahun demi tahun berlalu, suasana Reuni 212 mulai berubah. Banyak kritik muncul, terutama mengenai penggunaan acara ini sebagai panggung politik. Hal ini membuat beberapa pihak merasa bahwa semangat awal gerakan ini telah menyimpang. Tahun 2024, Reuni 212 kembali diadakan. Namun suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi antusiasme besar seperti dulu. Jumlah peserta pun menurun drastis, seolah hanya menyisakan para pendukung setia Rizik Syihab. Dalam acara Reuni Akbar 212 tahun ini, ada hal yang menjadi sorotan, yaitu ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto. Biasanya, beliau sering hadir atau setidaknya memberikan dukungan melalui perwakilannya. Ketidakhadiran ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sebagian pihak menganggap bahwa Presiden Prabowo sedang fokus pada tugas-tugas kenegaraan, sementara pihak lain melihatnya sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga stabilitas politik. Banyak yang berspekulasi bahwa acara ini awalnya dirancang untuk merayakan kemenangan pasangan calon tertentu dalam pilkada serentak. Sayangnya, pasangan tersebut kalah dan semangat yang diharapkan tidak tercipta. Reuni 212 tahun 2024 ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh gerakan ini. Dengan minimnya isu yang relevan, acara ini terlihat kehilangan arah. Selain itu, dukungan terhadap Habib Rizik Syihab juga tampaknya semakin merosot. Banyak tokoh yang dulu berada di lingkarannya kini menjauh. Isu mengenai nasab atau keturunan Habib Rizik yang kontroversial juga turut memengaruhi reputasinya. Beberapa pihak bahkan memprediksi bahwa Reuni 212 mungkin tidak akan bertahan lama. Bisa jadi tahun 2025 dan seterusnya, acara ini hanya akan menjadi bagian dari sejarah tanpa daya tarik yang kuat untuk masyarakat. Dari perjalanan Reuni 212, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Gerakan yang awalnya memiliki tujuan mulia, yaitu memperjuangkan keadilan dan persatuan umat,
dapat kehilangan arah jika terlalu banyak disusupi agenda lain. Sahabat semua, reuni 212 adalah salah satu fenomena besar yang pernah terjadi di Indonesia. Namun, seperti halnya semua hal di dunia ini, ada masa kejayaan dan ada masa penurunan. Mari kita jadikan semua ini sebagai bahan renungan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Jika ada pendapat atau saran, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.